Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat Allah kita masih bisa berkumpul di kelas ini untuk melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Insan Al-Rasid dan yang saya sayangi teman-teman kelas 3 IPA seluruhnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu tema yang berjudul SKM alias sambung kemana. Sekitar 80 hari lagi ataupun tidak sampai 3 bulan, seluruh kelas 3 SMA se-Indonesia akan menggunakan ujian nasional. Tapi saya pribadi akan mendoakan semoga seluruh kelas 3, khususnya kelas 3 IPA, semoga lulus dalam ujian nasional. Amin. Nah, yang jadi masalah adalah setelah kita lulus, kemana kita nyambung? Itu yang jadi pertanyaan. Saya akan memberikan 4 pilihan untuk tempat kita menyambung setelah tamat SMA ini. Pilihan yang pertama ialah PKN alias perkuliahan. Pilihan ini adalah pilihan terbaik. Jadi setelah kita tamat SMA, kita menyambung kuliah dan kita harus mengambil jurusan yang tepat buat kita, yaitu jurusan yang sesuai dengan bakat yang ada dalam diri kita. Pilihan yang kedua ialah matematika alias mau melamar kerja. Biasanya kalau tamat SMA sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena titel kita hanyalah tamat SMA ataupun S3, SD, SMP, SMA. Tidak banyak lapangan kerja yang mau menerima kita yang tamat SMA. Pilihan ketiga ialah IPS alias Ikatan Pengangguran Sosial. Jika kita tidak kuliah, tidak kerja, maka tak lain adalah menganggur. Dan pilihan yang terakhir adalah IPA. Saya harap kita kelas 3 IPA tidak mengambil pilihan ini, karena pilihan ini adalah Ikatan Penghasil Anak. Dari 4 pilihan ini, saya harapkan semoga teman-teman semua mengambil pilihan yang terbaik. Tanya hati pilihan apa yang cocok buat kita, jangan sampai salah jalan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, di mana pagi hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan dari saya yang terhormat Bapak Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyampaikan tentang kerapian, di mana di SMA Negeri 1 Goro ini sulit sekali melaksanakan kerapian karena di mana siswa SMA Negeri 1 Goro ini adalah orang-orang yang tidak patuh atas kedisiplinan. Kenapa demikian? Karena malas. Ayo. Dibantu. Karena malas memasukkan baju ke dalam celana. Kalau tidak diawasi oleh orang tidak guru. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Halo, itu dan mo. Gunung ya, gunung.
hormati Bapak Insan Al-Rashid dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pagi ini saya akan membawa tema yaitu sportivitas dalam olahraga. Sudah kita ketahui bahwa olahraga adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan berolahraga kita dapat membentuk kehidupan yang sehat. Dalam berolahraga kita dituntut untuk bersikap sportif. Sebagai contohnya, jika kita menang, hormatilah teman yang kalah dan junjunglah tinggi tingkat sportivitas itu. Dan bagi yang kalah jangan berputus asa, karena kekalahan itu adalah kemenangan yang ditunda. Dalam berolahraga, sudah kita tahu dalam olahraga lebih baik pagi karena di situ kesehatan kita akan terjaga dengan olahraga. Demikianlah pidato saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera. Yang saya hormati kepala sekolah. Rekan-rekan siswa sekalian. Tidak lupa juga kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya dan hidayah-Nya kita bisa berkumpul di sini. Ya, saya di sini akan menyampaikan tentang permasalahan kedisiplinan. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan tentang diri saya sendiri, walaupun teman-teman mungkin sudah yang tahu. Nama saya Muhammad Saya SMP dulu di SD di mana SD? Ya, baiklah. Mungkin rekan siswa sekalian sudah tidak asing lagi mendengar kata kedisiplinan. Seperti kita ketahui, kedisiplinan merupakan salah satu kunci kesuksesan. Jadi turun. mungkin teman-teman sekalian ingin sukses. Jadi kalau ingin sukses harus disiplin, karena banyak orang yang tidak sukses itu salah satunya karena tidak disiplin. Jadi rekan-rekan siswa sekalian, disiplinlah dalam segala hal, dalam waktu dan lain-lain lah. Yang pidato saya, Taufik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Berikutnya,
pulang. Pas. Yang saya hormati Bapak Guru Bahasa Indonesia yang kaitan dengan fisik dan yang saya banggakan teman-teman kelas 3 semua. Pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul Menyambutkan Kuat. Kita mendapat informasi bahwa ujian akhir nasional kali ini lebih rumit dari ujian tahun yang lalu karena setiap satu kelas kita mengerjakan 2 paket soal yang berbeda semua. Jadi supaya kita bisa mengerjakan soalan dengan lancar, kita harus lebih sering mengerjakan soal-soal yang dulu, dan kita juga harus mengurangi waktu kita dengan alat-alat elektronik seperti handphone, televisi, dan alat-alat lainnya. Demikianlah tidak saya ini, lebih kurang saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz Asyid, yang saya hormati para juri-juri yang telah hadir pada pagi hari ini, dan saya banggakan teman-teman kalian. Tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini, kelas 3 IPA. Di sini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema disiplin. Bagaimana disiplin itu adalah kepentingan dalam hidup kita. Teman-teman, marilah kita ciptakan SMA Negeri 1 Bohorok ini jadi SMA yang terbaik di Bohorok dengan melaksanakan disiplin diri. Sebagai contoh, dalam melaksanakan apel tidak terlalu terlambat dan tidak Ngir. Oh, tidak bisa. bisa memberi contoh pada adik-adik kita kalau kita sudah besar atau Kalau ini juri pun. dalam melaksanakan tempat ataupun di mana saja kita harus disiplin, pasti bisa berhasil. Itulah yang saya katakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngir. Lagi sibuk. Dan kamu. Dijik apa ya dulu? Sejahtera kita semua. Yang saya hormati Manisan selaku guru Indonesia kita. Yang saya hormati dia di sekalian dan teman-teman. Pagi ini saya mengambil tema tentang narkoba. Narkoba yang dari narkotika, narkotika dan bahan-bahan adiktif. Ribuan tahun lalu manusia telah menemukan bahan-bahan herbal dan tumbuhan liar seperti ganja, marijuana, kokain, dan opium. Dan yang digunakan untuk kesenangan rekreasi, yang digunakan untuk kesenangan relaksi dan untuk medis. Pada abad 10 sebelum Masehi di kota Irak terdapat opium yang diproduksi mereka untuk bahan pengobatan. Dan di Cina juga sudah dikembangkan bahan tersebut untuk militeran, untuk peperangan. Tetapi pada Perang Dunia Kedua, bahan tersebut sudah tidak boleh dipergunakan lagi untuk digunakan secara bebas. Dan bagi teman-teman, di sini saya sampaikan bahwa narkoba tersebut sangat-sangat berbahaya, dapat
dapat menjadikan kita ketergantungan secara pemakaian. Narkoba jenis ganja yang sangat kita temukan, terutama di Aceh. Aceh adalah produsen ganja paling diakui di dunia dan memproduksi ganja terbaik di dunia, dan itu sudah diakui. Di sini saya beritahu kepada teman-teman bahwasanya ganja tersebut memang bisa membuat kita dapat kenyamanan saat membuat istilahnya kalau zaman sekarang fly gitu. Bukan fly, tapi dapat membuat kita ketergantungan dan lama-lama kita bisa membuat kita jadi malas belajar, bekerja, dan melawan orang tua. Dan bagi para pengguna narkoba, jika ini ditangkap polisi, maka akan dikenakan hukum, dan hukum tersebut bisa mencapai denda uang 50 juta dan penjara 5 tahun. Tetapi bagi para pemakai candu memang sukar untuk menyembuhkannya, tetapi itu bisa secara perlahan-lahan. Demikianlah pidato saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ada yang belum ambil? Yang saya hormati Pak Ustaz Al-Rasyid, yang saya banggakan pada pidato hari ini. Di mana telah kita ketahui bahwa keadaan alam kita telah terjamah oleh kami manusia. Contohnya pemakaman liar, terjadi mana-mana, pengeboran bumi, akibat terjadi yang terjadi oleh ulah manusia tersebut. Contohnya banjir, tanah longsor, dan salah satu contoh yang sampai sekarang masih terjadi adalah lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo. Untuk ini, marilah kita sama-sama menjaga kelestarian alam kita. Begitu saja dari saya. Ya, dan terima kasih. Adon. Nah. Sal. Oh, lagi pening. Aku dong. Halo. Aku dan Ada beberapa hal yang perlu cermati. Pertama kalian Tapi kan suruh. di dalam berpidato, mulai dari awal peserta hanya satu orang yang saya lihat bermain peran, yaitu Oktul Gro. Ya, hanya satu orang. Yang lain tidak bermain peran. Artinya kalian tidak menganggap ini seolah-olah pidato ecek-ecek, gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap kalian tampil di dalam berpidato, kalian pasti menghormati guru bahasa Indonesia. Yang sayangnya kalian lupakan menghormati gurunya. Tidak sekalipun saya dengar ada yang menghormati guru. Apa? Menghormati guru. Ya kan? Siapa? Oke. Hari ini ya. Mungkin saja ini bocor rahasia. Karena semalam ke Iris ada saya sampaikan. Kemudian kepada Isnaya ada saya sampaikan. Yang bermain peran yang sempat saya lihat tadi adalah Tunugroho
Tapi sayang, yang dihormatinya hanya kepala sekolah doang. Kalau seandainya dalam upacara misalnya untuk Nugroho memberikan penghormatan kepada kepala sekolah, saya ada di situ, terpaksa saya cabut dari sini. Nggak dihormati pula saya. Artinya maksud saya, pidato ini bermain peran. Silakan, mau selamat siang, mau selamat malam. Karena kemarin terjadi ketika disebutkan selamat pagi, ribut penonton, gitu. Karena dia sedang bermain, nih. Ya, jadi silakan saja. Kemudian podium ini dikuasai, ini milikmu. Jangan kau takut-takut. Ada yang saya perhatikan komentar di belakang sini. Siapa ya? Apa ya? Sebentar. Ini gunakan saja, kita taruh di sini kenapa? Pokoknya silakan saja. Gunakan pegang ini kenapa? Ada yang melarang? Ada yang larang pegang ini? Kemudian belum saya temukan ada yang garap, gitu ya. Belum. Tapi untuk tepuk tangan seperti ini ada saya lihat tadi udah mulai. Presiden Soekarno di dalam berpidato yang saya tahu, tapi saya hanya tahu informasinya, tidak saya lihat langsung. Kalau sudah Presiden Soekarno dulu berpidato di lapangan SMP Negeri 1 Bohoro sana ditaruhkan radio di situ, semua masyarakat Bohoro yang datang ke sana mendengarkan pidato. Kenapa demikian? Saking sedapnya dia berpidato. Itulah Presiden Soekarno. Jadi ini gunakan. Apa ya? Kira-kira bicara. Nanti sore kan ke rumahku ya. Ya coba ya. Gunakan tangan nih. Kapan lagi? Gitu maksud saya. Tangan saja kau simpan saja di sini. Tapi bukan berarti saya lebih bagus dari kau. Maksud saya. Artinya belum kau keluarkan semua. Tetapi kalau saya melihat semuanya ternyata bisa berpidato. Bisa. Tak ada yang tak bisa. Walaupun kadang-kadang aneh. Mana Winda? Malam saya tegur. Winda biasa naik pentas. Ya kan? Tapi ketika dia berpidato semalam, saya lihat menggetar. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena situasinya beda. Saya pernah selama kalian nanti ambil film. Saya pernah mungkin bercerita kepada kalian. Suatu saat saya pernah menjadi ketua panitia satu kegiatan keagamaan di Masjid Raya Bohoro. Saya ketua panitia. Yang namanya ketua panitia harus menyampaikan sambutan, kan gitu. Sombong saya pada waktu itu. Memberikan kata sambutan paling lama 5 menit. Salam saya bikin saja 1 menit, misalnya kan gitu. Penghormatan 1 menit. Udahlah.